guys, balik lagi di Jalan-Jalan Yo seperti biasa bareng aku Davinda. Nah saat ini aku lagi ada di The Colomadu. The Colomadu ini guys dulunya merupakan pabrik gula nih yang udah berdiri sejak zaman kolonial Belanda dan dirombak jadi objek wisata yang bagus banget. Gimana, kalian penasaran kan? Sama aku juga. Yuk langsung aja kita jalan-jalan ke dalam. Guys, ternyata aku lupa beli tiket. Main masuk aja ke dalam soalnya saking excitednya. Ini dari luar aja udah bagus banget. Begitu beli tiket dulu ya. Selamat pagi. Iya, pagi. Mbak, aku mau beli tiket. Silakan. Iya. Ini untuk tiketnya hari biasa sama weekend sama nih Mbak harganya? Sama saja. Oh, sama. Oke deh. Untuk tutupnya hari apa sih Mbak ini? Untuk hari tutupnya Ada? hari Senin. Oh, Senin tutup, setiap Senin. Oke deh. Makasih ya Mbak ya. Nih guys, udah dapat tiketnya, sekarang baru boleh masuk. Halo. Ada berapa paginya? Ini ya? Iya. Silakan lewat Iya. Yang mana ini? di sini. Nah, udah di stempel guys. Guys, ada mesin uap gilingan. Wah, besar banget ya. Halo Mbak, Halo, pagi. Ini dengan Mas siapa? Aji. Mas Aji. Dari marketing Museum Colomadu. Oh, Iya. ini kebetulan ketemu sama Mas Aji dari marketing Museum Museum The Colomadu. Wah, berarti pas banget nih Mas, bisa tanya-tanya dong. Boleh. Boleh ya? Boleh. Aku penasaran banget nih Mas, sejarahnya The Colomadu ini gimana? Atau awalnya ada pabrik gula? Kalau Colomadu sendiri itu adalah pabrik gula pertama punya pribumi yang dulu dibangun oleh Mangkunegaran IV. Oh, gitu. jadi bukan punya Belanda ya Mas? Bukan ya? punya Belanda. Bukan, Tahun bukan, 1861 itu dibangun oleh Mangkunegaran IV yang sekarang dilanjutkan oleh cucunya. Oh gitu. begitu. Iya. Itu sejarah pabrik gulanya ya? Betul. Kalau kok bisa jadi museum di Colomadu ini pertama gimana Nah, sih, Mas? untuk pertama kali jadi museum The Colomadu ini kita kan berhenti total di tahun 97. Sebelum krisis moneter kita berhenti karena alih fungsi lahan dan bahan baku. Kita mangkrak hampir 17 tahun. Habis itu dari BUMN sendiri ada pemikiran kenapa nggak dibikin museum. Akhirnya kita direvitalisasi sama beberapa BUMN dan jadilah Museum The Colomadu ini gitu. Berarti ini tuh di bawah pemerintah ya Mas? Iya, ya, betul. museumnya ya. Makanya jadi bagus banget. Terus kalau di belakang aku ini apa sih Mas? Tadi aku baca dikit sih. Kalau ini namanya mesin gilingan, Mbak. Itu mesin gilingan ini adalah mesin pertama kali tebu itu datang dan digiling untuk diambil air niranya. Jadi sebelum kita jadikan gula yang untuk kita konsumsi itu kita giling dulu, kita ambil airnya. Baru direbus nanti seperti itu untuk di mesin kedua di dalam seperti itu. Mesin kedua di dalam. Kalau abis ini jalan-jalan ke sana boleh nggak? Boleh, ayo. Boleh. Langsung aja ke Ya, sana ya. siap. Ayo guys, ikutin. Wah, kalau ini kita lagi ada di mana nih Mas? Ini namanya karbonatasi, Mbak. Atau Karbonatasi. iya, itu museum digital kita. Oh, Museum digital kita yang dimana di belakang kita sendiri itu ada tungku yang dulunya buat merebus nira yang sudah digiling tadi. oh itu ada jalan masuknya apa gimana? Nggak ada kalau itu, gitu. Ini cuma segini ya? Ya, nanti dulu atasnya ada kettle yang buat merebus air nira yang sudah digiling di depan, yang di stasiun gilingan tadi. Tungkunya sebesar ini, terus kettle-nya seberapa? Wah, itu Itu juga iya, tahu ya? iya betul gitu. Lah, di sini juga kita bisa ketemu foto Gusti kita yang bangun pabrik ini. Iya, Kanjeng Gusti Pangeran Aryo Adipati Mangkunegaran IV.
Itu. Terus kalau ini apa nih Mas? Kalau yang itu denah Mbak, di mana karbonatasi ini ada beberapa fitur-fitur atau museum digital buat anak-anak, buat adik-adik kita kalau main ke sini biar tidak jenuh. Oh bener banget Gitu. sih, saya anak kecil pasti jenuh ya. Betul, karena yang wisata edukasi kan sejarah, biasanya Iya. agak jenuh. Terus habis ini kemana lagi nih Kita Mas? lanjut ke belakang, ayo. Oke langsung aja, Yuk. aku juga penasaran banget. Ayo guys. Wah, ini replikanya pabrik gula ya Mas? Iya, ini replikanya stasiun Gilingan yang di depan tadi Mbak. Oh stasiun ginian ya? Iya, yang beberapa alatnya memang masih asli kayak jalur lorinya, mesin-mesin gilingannya seperti itu masih asli. Jadi Ini yang posisi- tadi ya? Ya betul, yang di depan tadi Mbak kayak gitu. Jadi dulunya itu memang diturunkan di atas, digiling, habis digiling 4 kali nanti ampasnya atau niranya diambil untuk direbus ditungku tadi. Oh, ditungku yang ketelnya besar banget. Betul. Gitu Mbak. Terus ini keretanya masih ada nggak Mas sampai sekarang? Kalau untuk keretanya sekarang kita sudah pindahkan ke Tasikmadu karena yang masih beroperasi Tasikmadu. Oh, gitu. Karena di sini mungkin keretanya tidak digunakan takut nanti mangkrak Oh iya gitu. benar, mah rusak ya Mas Iya, ya. betul. Habis ini kemana lagi Mas? Kita lanjut ke belakang Mbak, kita lanjut ke stasiun penguapan. Oh, oke di sana ya? Ya. Langsung aja kita ke sana yuk guys. Wah, ini kita lagi ada di mana nih Mas? Ini di stasiun penguapan Mbak namanya. Wah, ini ya, ini buat nguapin atau gimana? Ya, ini stasiun penguapan itu di mana uap yang sudah direbus di dalam tadi, uapnya diambil, dikasih tekanan tinggi untuk nanti dikristalisasi menjadi gula. Oh, Masih ada alurnya dari dalam gitu. terus ini berarti dari zaman dulu ya Mas ya? Ya, masih zaman dulu Mbak 1861. Nggak berubah sama Nggak sekali? berubah sama sekali dan tidak ada yang dipindahkan gitu. Lah, kalau yang di keren. belakang itu ada stasiun ketelan juga, itu buat ketel kita untuk arah ke cerobong kita gitu, nje. So, aku penasaran banget nih Mas, tadi kan sebelum kesini kita lewat kayak apa ya, nggak tahu, terus ada cetak biru itu apa sih Mas? Ya, kalau cetak biru itu kayak dulu desain Mbak buat bikin pabrik ini, kayak ada desain cerobong, desain stasiun Gilingan, desain tembok depan gitu. Oh, terus ada apa lagi sih Mas? Kalau di dalam itu ada glow in the dark kayak konten-konten untuk adik-adik, kayak miniatur stasiun Gilingan, ada miniatur zaman dulu kayu, ada tandur tebu juga, ada beberapa iya, perangko yang dulu dibikin PT Pos untuk mengabdikan gambar-gambar stasiun Gilingan seperti apa sama pengolahan tebu seperti itu. Berarti itu perangko-perangko yang tadi itu kayak gambar asli ya? dari Betul, betul Aku gitu. kira cuma hiasan Mas, ternyata asli. Enggak, itu masih asli Mbak, dari dulu ada gitu. Gitu. Terus habis ini kita mau kemana lagi nih Mas? Kita lanjut ke stasiun listrik, kita lihat panel listriknya dulu. Oke, boleh. Kemana? Sana? Ke sana, boleh? Oke, langsung aja. Yuk guys, ikutin aku. Wah, ini kita masuk di Stasiun listrik, Mbak. stasiun listrik ini Iya, ya. pusat listrik di mana dulunya sini adalah untuk mantau semua listrik-listrik yang ada di pabrik ini. Gitu. Oh, ini ya Mas alatnya? Iya, ini alatnya. Ini mesin uap generator, Mbak, zaman dulu. Jadi semua dulu pusatnya ada di sini. Ini juga dari zaman dulu masih asli Mas? 1861 masih asli, Mbak. Kuat banget ya Mas ya Iya. alatnya ya. Terus itu apa Mas? yang Kalau sana itu sana? untuk panel-panel hidupin listriknya, Mbak, gitu. Ini untuk mesin uapnya, yang sananya untuk hidupin. Mana yang mau dihidupin, mana yang mau dialirkan listriknya, seperti itu. Berarti zaman dulu tuh kalau mau dapat listrik alatnya sebesar ini Mas? atau Betul, gimana? Ya alatnya iya. sebesar ini. Wah keren banget. Lihat guys, zaman dulu susah banget ya dapat listrik ya, harus punya alat sebesar ini. Habis ini kemana lagi nih Mas? Mau istirahat? Kita mampir ke kafe dulu? Wah boleh banget, kebetulan aku haus banget ini. Langsung aja ke situ? Ya, boleh. Oke.
Besali Cafe. Besali Cafe, oke. Besali Cafe Mbak. Konsep kita industrial, jadi beberapa mesin yang lama itu masih ada. Gitu. Jadi Ini nggak apa ya, nggak bosen lah di kafe. Bisa Cuma buat itu foto-foto doang. ya, bisa buat foto-foto juga di sini. Ayo duduk dulu Mbak. Ayo, aku Iya, pengen deket iya. ini deh, Mas. Boleh. Yang sini boleh. Aku yang sana ya, Mas? Oke. Dulu ini buat itu Mbak, kayak alat menggergaji kayak gitu. Jadi kayak apa ya namanya ya? Buat sini tuh bengkel aslinya. Jadi buat perbaikan alat-alat yang ada di museum gitu. Gitu. Nah, iya. Coba Mbak. Monggo Aduh, silakan. banyak banget ya menunya banyak banget guys. Ada minuman, makanan. Aku mau minum aja boleh Mas? Boleh. Mau minum apa? Kalau sini yang khasnya apa nih? Kasnya apa Mbak sini Mbak? Biasanya kita di Orange Plus biasanya. Orange Bestsellernya Cross. di sini ya. Oke deh, aku mau itu satu ya. Orange Plusnya satu. Wah, ini minumanku udah datang nih. Iya, ini Mbak. Makasih, ya, Makasih Mbak. Mbak. Mbak, ini boleh dibawa aja Mbak? Iya. Makasih. Ini aku minum dulu ya Mas. Boleh, silakan Mbak. Silakan. Mas bawa minum. Udah biasa Mbak di sini Mbak. Oh guys, ini kelihatan seger banget deh. Tadi udah jalan-jalan ke The Colomadu yang luas banget ya Mas ya. Betul. Sekarang minum yang seger-seger Orange Cross. Lama ya? Gimana Mbak? Ada banget, enak banget Mas. Mas aku penasaran deh, ini kan Besali Cafe ini kan besar banget. Itu biasanya buat acara apa sih Mas selain buat nongkrong-nongkrong? Kalau di Besali Cafe sendiri bisa buat arisan keluarga, untuk family gathering, dan beberapa acara-acara press conference seperti itu Mbak. Kita komplit Mbak, apapun bisa by request. Oh gitu. Iya. Sini tutupnya jam berapa sih Mas? Kalau kita buka dari jam 10 sampai jam 5, tapi kalau lebih dari jam 5 kita biasanya by request. Oh bisa Ya juga. bisa juga by request, umpamanya mau ada acara jam 7 kayak gitu, bisa kita bukakan jam 7. Oh. Dengan ketentuan dan syarat berlaku seperti itu. Ya. Kalau mau reservasi gitu di mana sih Mas biasanya? Bisa di kantor atau di sosial media kita. Ada di Instagram, ada Instagramnya apa nih Mas? Sekalian. di Colomadu Official. Official. Ya, Ada ada. underscore-nya? Ada gitu. Kalau enggak, posisinya nanti langsung ke kantor aja, WA kantor nanti dipindahkan ke marketing masing-masing gitu. Ya, ada divisinya masing-masing. Biasanya seperti itu. Nah, kalau untuk pengunjung di The Colomadu ini sendiri biasanya dari mana aja sih Mas? Atau dari kalangan apa? Misalnya keluarga atau mahasiswa gitu? Kalau kita banyak Mbak, kalau untuk weekend itu biasanya keluarga. Tapi kalau untuk weekday itu biasanya kalangan-kalangan dari instansi pendidikan, mulai dari anak-anak SD, Anak-anak SD? SMP, SMA yang itu mencari sejarah atau edukasi seperti itu. Kalau dari luar ada nggak Mas misalnya? Luar kota atau luar negeri? Pernah Kalau ada di sini ya? bule atau orang asing kita sering, Mbak. Oh, sering banyak. Lah, posisinya juga kalau untuk instansi pendidikan itu nggak cuma dari Solo dan sekitarnya. Oh, dari Kebanyakan malah dari luar, Bali, Sumatera, Balikpapan, kayak gitu. Yang mereka akan mencari tempat-tempat bersejarah yang ada di Solo, seperti itu. Berarti di sini udah terkenal luas ya Mas ya? Sudah, di luar sudah. kota, bahkan ada turis bule-bule juga. Kok nggak ada bule ya Mas? Aku nyari loh. Terus tadi untuk tiketnya Mas, Iya. kan aku dapat 40.000 ya kayaknya. Iya. Ya? Itu ada potongan nggak sih Mas kalau bareng-bareng gitu datang? Kalau untuk sekarang programnya tuh 40.000 dapat bundling, potongan makan di Besali Cafe ini harga 5.000. Oh gitu. Ya, itu untuk
pribadi atau untuk person yang sedikit. Kalau untuk rombongan kita ada beberapa diskon. Kayak apa aja tuh Mas? Kalau diskonnya itu mulai dari 20 pack ke atas tuh dapat 5% sampai nanti 15% tergantung jumlah packnya Mbak. Jadi nggak harus bingung di sini kok 40.000, tapi tiap saat umpamanya 50 orang dapat 10% gitu. Lumayan juga Lumayan. ya Dan diskonnya itu ya. beda dengan harga pelajar. Untuk harga pelajaran sendiri kita di harga 30.000 dengan membawa surat dari sekolahan. Oh, Seperti harus itu. bawa surat dari sekolah. Ya, betul gitu. Guys yang mau datang rombongan bisa kesini karena ada banyak diskon ya Mas ya. Dan sendirian juga ada potongan. Potongan Bisa 5.000. Tapi itu nanti ada itu nggak sih Mas, kayak diskonnya itu ada perbaruan terus gitu nggak sih? Ada Mbak, kita ada program terus tiap tahun. Nanti kalau ada program baru kita biasanya kita upload di sosial media kita seperti itu gitu. Berarti penting banget ya nge-follow Instagramnya di Colomadu Duh, biar tahu iya. promo-promo apa yang ada di sini. Udah aku lanjutin minum dulu deh Mas Siap, ya. siap. haus Iya Mbak, banget. boleh. Di sini kita jalan lagi kemana? Kita jalan lagi ke stasiun masakan di mana itu tempat kristalisasi gula dan ikon kita Mbak. Ikon kita itu adalah cerobongnya. Nanti di sana Oke. bisa foto semuanya dengan konsep kalau nggak ke Colomadu belum foto di cerobong. Oh, Gitu. benar. Nanti Mas fotoin ya aku Boleh, ya. ayo lanjut ya. Ya habis ini lanjut aku habis ini. Siap ya Mbak. Mau habisin minuman dulu. Wah, habis minum udah fresh lagi nih Mas aku. Udah seger banget rasanya. Aku mau tanya-tanya lagi boleh? Boleh. Ini loh Mas, ini aku penasaran banget. Ini apa sih? Ini stasiun masakan Mbak. Ini pompa air pendingin. Pompa air pendingin. Iya. Fungsinya buat apa tuh Mas? Buat mendinginkan mesin aja sih sebenarnya, karena kan kalau mesin digunakan terus-menerus kan akan overheat panas. Lah ini buat mendinginkannya. Seperti itu. Ini semuanya Mas sebesar ini. Iya, betul buat Mbak. mendinginkan Iya. mesin. Wah, gila. Terus ini Mas apa nih Mas? Kalau ini pohon beringin Mbak. Pohon beringin, Iya. tapi bisa tumbuh di tembok. Boleh dari sini Mas? Boleh. Biar makin kelihatan. Wah, ini pohon beringinnya emang di dalam tembok gini Mas? Iya. Pohon beringinnya ini di dalam tembok dari dulunya Mbak. Ini ada fotonya aslinya. Oh, foto aslinya Iya, tuh. foto Wah, aslinya ini. seperti ini. Berarti nggak boleh ditebang juga ya Nggak Mas? boleh, Ya? nggak boleh. Iya. Wah, keren banget bisa tumbuh di dalam tembok guys, pohon beringin ya. Pohon beringin. Pohon beringinnya. Habis ini kemana lagi nih Mas? Kita lanjut ke stasiun masakan Mbak. Kita ngelihat bata aslinya zaman dulu sama sekalian cerobongnya. Kita masih ada yang asli juga yang belum kita Explore. ya Oh. betul. Kemana berarti? Ke Ke sana kita lanjut ke sana. Oke, langsung lanjut. Ayo guys, ikutin kita. Nah ini Mbak, kita nyampe di pusatnya UMKM kita. Di mana pusat oleh-oleh kita ada di sini. Ya, kita membantu UMKM sekitar kita untuk lebih berkembang gitu. Kita kasih tempat di sini Mbak. Ada cetakan-cetakan di Colomadu juga ya Mas? Iya betul Mbak. Malah bisa jadi ciri khas Betul oleh-oleh. ya. Ini UMKM yang ada di bawah mesin stasiun masakan yang ada di atasnya. Oh, stasiun masakannya yang ini. Iya, stasiun masakannya ada di atas Mbak gitu. Unik Nanti banget ya. di sana misal bisa kita lihat batu bata aslinya 1861 gitu. Di sana tadi ya? Ya, yuk kita ke sana Langsung Mbak. sana aja. Yuk. Wah, ini lanjutannya
Dari mesin masakan tadi bukan? mesin masakan tadi Mbak. Ini tempat dimana kita mendinginkan kristalisasi gulanya untuk biar jadi kristal-kristal gula. Biar nggak meleleh gitu. Lah ini Mbak, ini batu bata asli zaman dulu. Oh ini? Ya, yang masih asli. Bedanya apa sih Mas? Bedanya kalau yang ini sekarang? lebih besar dan dulu memang posisinya untuk perekatnya itu pakai putih telur, katanya leluhur-leluhur atau sumber kita gitu. Beneran pakai putih telur? Iya, dulunya katanya seperti itu. Tapi ini udah semen ya? Yang pakai putih telur apanya sih Mas ininya? Iya. Oh, keren banget guys, merekatkannya pakai putih telur pada batanya besar-besar. Terus nyusunnya juga gini ya Mas ya? Iya, Kayak nyusunnya memang rapet gitu Mbak. Iya. Oh, kalau yang ini zaman sekarang? Ini zaman sekarang, yang zaman sekarang, ya betul. Yuk kita lanjut Mbak, kita ke icon kita yang ada di luar. Di Colomadu banget. Iya betul. Nah ini kita udah sampai di mana nih Mas? Di Cerobong Mbak. Di Cerobong. Iya, ini cerobongnya ada di belakang kita. Ini khasnya di Colomadu ya? Ikonnya Colomadu. Ikonnya, oke. Khasnya di sini nih di icon. Kalau nggak ke sini, kalau belum ke Cerobong belum ke Colomadu. Bener, berarti harus foto di sini ya? Boleh. Nanti deh Mas, aku foto-foto ya di sini ya. Oke, saya siap fotoin Mbak nanti. Kalau ini dulunya apa sih Mas sebenarnya? Dulunya sebenarnya ini tuh cerobong asap kita karena proses pembakaran ada di belakangnya seperti itu. Dan kanan kirinya dulu ini ada memang pabrik kita dan gudang pengepakan ada di belakang seperti itu. Itu. Kalau di sana itu apa Mas? Itu masih luas juga? Masih luas Mbak, kita masih total lahan kita 6,4 hektar untuk luas bangunan 1,3 hektar gitu. Berarti benar-benar luas seluas itu ya Mas ya di Colomadu ya. Mungkin terakhir nih Mas, pertanyaan terakhir, ada nggak pesan-pesan buat masyarakat atau harapannya buat di Colomadu ini? Berkunjunglah ke museum karena di museum ada beberapa edukasi yang harus kita tahu untuk anak-anak zaman sekarang gitu. Benar. Terutama yang ada di sekitar Solo ya. Iya, Solo dulu ya betul. Tinggal kesini aja guys, makanya kita sebagai generasi muda harus sama-sama ya Mas ya ikut mengembangkan. Ini masuknya apa nih Mas di Colomadu ini? Kita masuknya tetap di kayak cagar budaya tapi kita baru pengajuan ya gitu. Kita anak muda harus turut serta melestarikan cagar budaya. Iya. Benar. Biar tidak hanya mengkonsumsi gula tapi tahu prosesnya. Gitu. Bener banget. Langsung guys ke di Colomadu ya guys. Kita tunggu kalau mau ke Colomadu gitu. Loh, ditunggu Masnya. Udah dulu jalan-jalan hari ini. Hari ini puas banget ya Mas ya, kita keliling di seluruh bagian di Colomadu. Jumpa lagi di jalan-jalan ya berikutnya hanya di TV10. Bye-bye.